bumi kita nampak kokoh, perkasa, nan elok. Kurasa tak ada yang sama di galaksi lainnya. Namun, apa yang terjadi pada bumi ini? Terhitung sejak kemunculan pertamanya pada akhir bulan Desember tahun lalu, tepatnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, yang menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 11 juta orang. Keberadaannya kian membuat kepanikan semua orang dari berbagai sudut belahan dunia. Hingga saat ini, bahkan perkembangannya terus menjadi bahan perbincangan yang hangat bagi setiap orang yang mendengarnya. Semua kalangan dari berbagai penjuru tengah gencar-gencarnya melakukan aksi pemberantasan. Tidak lagi ditemui sudut-sudut kota yang ramai dengan lalu lalang kendaraan. Bahkan tidak juga dengan kehadiran orang-orang yang melintas di tengah keramaian pusat kota. Pun demikian, suasana sepi semakin memperlihatkan wajah gambaran kota yang lumpuh total, layaknya kota mati karena keberadaannya yang semakin banyak ditemukan. Begitu banyak orang terisolasi menjauhi titik munculnya keramaian, hingga akhirnya mengkarantina diri sendiri. Lebih parahnya, segala bentuk ruang gerak dibatasi, bahkan untuk sekedar berinteraksi. Saat ini, gedung-gedung tinggi menjadi bangunan yang tak berpenghuni. Laju transportasi kereta api bahkan juga tidak ditemui. Suara-suara klakson bus yang nyaris terdengar setiap hari kini hilang sejalan dengan banyaknya moda transportasi yang sudah tidak beroperasi. Bahkan tidak sedikit sekolah-sekolah yang diliburkan karena untuk menghindari keberadaannya yang semakin menghantui. Kini banyak orang yang menyibukkan diri untuk bertahan dan bersiap siaga agar tidak terinfeksi. Keberadaannya saat ini telah menyerang sistem pernapasan banyak orang yang menjumpainya. Kemampuannya menginfeksi telah menyebabkan banyak gangguan pada setiap pernafasan, pneumonia akut, bahkan sampai kematian. Adalah COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Lalu bagaimana yang terjadi pada Indonesia? Terinfeksi virus corona disebut telah melakukan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan setelah ditetapkan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Indonesia Connected hingga kemarin sore sudah ada 19 kasus infeksi. Dua warga Indonesia dari tanggal 21 Maret pada saat ini sampai dengan hari ini ada penambahan kasus baru sebanyak 81 orang, sehingga total kasus adalah 450 orang. Tahukah kalian apa itu virus corona? Virus corona adalah suatu virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan. Saat ini Indonesia sendiri sudah ada 17 provinsi yang terinfeksi oleh virus corona. Namun ada cara pencegahannya, yaitu dengan cara tetap berada di rumah, jangan bepergian, tetap menjaga kesehatan, dan patuhi etika batuk, serta rajin mencuci tangan. Adapun penyebaran dari virus corona ini sangat cepat dan juga dapat mengakibatkan dampak yang begitu besar, yaitu penurunan perekonomian negara yang disebabkan karena adanya kebijakan work for home dan social distancing. Beginilah suasana di kota Surakarta setelah diberlakukannya kebijakan work from home dan social distancing. Jalanan nampak legang dan landai, dan hal ini juga berdampak pada salah satu wanita karir yang harus mengerjakan segala pekerjaan di rumah. Perkembangan terbaru corona, ada korban lagi, jadi korbannya sekarang malah meningkat. Jadi untuk sementara kita juga mengikuti sesuai anjuran kepala daerah
Bapak Wali Kota dalam hal ini untuk kita lebih berhati-hati untuk tidak kumpul-kumpul, pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah, bahkan untuk perkembangan terakhir ibadah pun kita harus lakukan di rumah sendiri. Karena virus corona ini kan semua pekerjaan yang saya lakukan jadi tertunda, baik yang di mebel maupun yang di investor, terutama yang di investor yang seharusnya kami sudah ada progres tindak lanjutnya, tapi harus menunggu karena ada larangan dari pemerintah yang melarang investor masuk ke Indonesia untuk sementara waktu. Kalau yang di mebel sebenarnya kita masih tetap jalan, tapi karena di Solo juga dihimbau oleh wali kota bahwa kita jangan berkerumun, atau kalau bisa pekerjaan dilakukan di rumah ya terpaksa kita lakukan di rumah dulu, kecuali yang bagian produksi itu pun tidak semuanya masuk, hanya yang penting sekali yang masuk. Kalau yang lainnya kira-kira nggak bisa dikerjakan di luar gudang ya nggak usah datang ke gudang, kita kerjakan. Kebijakan work from home ini juga membuat siswa-siswi sekolah di Kota Surakarta menjadi melakukan pembelajaran di rumah. Beginilah suasana belajar di rumah. Berubah. Ya, belajar di rumah. Ya, senang ya. Pembelajaran online. Mengerjakan soal di buku IPA, IPS, sama bahasa Indonesia. Apa? Lewat WA. Berikut adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus corona oleh diri sendiri. 1. Mencuci tangan dengan benar. Cucilah tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Nah, untuk langkah yang kedua, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ya. Nah, cara penggunaan masker yang tepat adalah untuk sisi yang berwarna itu menghadap ke luar, sedangkan untuk sisi yang berwarna putih itu menghadap ke mulut atau hidung. Halo teman-teman, yang selanjutnya adalah menjaga daya tahan tubuh. Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, istirahat yang cukup. Dan yang ketiga adalah jangan lupa minum vitamin. Oke? Yang keempat, melakukan social distancing. Kamu bisa menjaga jarak dengan orang lain sejauh 2 meter. Hindari berjabat tangan dan berpelukan. Menyentuh mata, hidung, mulut kalian menggunakan tangan, karena tangan kalian menyentuh banyak permukaan benda yang mungkin terkontaminasi oleh virus. Maka jika kalian menyentuh mata, hidung, mulut kalian menggunakan tangan, kalian bisa memindahkan virus yang ada di permukaan benda masuk ke dalam tubuh kalian.